Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya pribadi sedikit mengungkapkan dengan sepengetahuan, dengan sepengalaman saya pribadi. Mengenai perbedaan dua, satu pengetahuan, yang kedua ilmu. Pengetahuan, kita bicara yang pengetahuannya banyak. Kalau pengetahuan banyak sekali pokoknya. Dari saya ini menyangkut diri ya sobat ya. Nggak usah kita bicara yang segala macam ya, harap dimaklum ya, karena saya orangnya tidak banyak mendapatkan sebuah pendidikan dasar ya. Sedari kecil, awal mula saya mulai belajar melihat, belajar mendengar, belajar tengkurap, terus belajar duduk, belajar berdiri, sampai beranjak usia 10 tahun. Saya pernah menanyakan dengan almarhum ayahanda yang bernama Kiai Haji Muhammad Rahdi bin Ali Amir. Ya, iya, bilang aja. Ananda boleh nanya nggak? Ya, ada apa? Allah itu tinggalnya di mana ya? Beliau langsung kasih pesan, nak, kamu usianya baru 10 tahun, masa menanyakan Allah itu di mana? Kamu ini sudah menjelang maghrib, tak lupa kerjakan 5 waktu dulu ya. Ya oke lah. Nah, dari situ seolah-olah pertanyaan terputus di waktu itu. Namun kita pribadi seolah-olah penasaran sobat, sangat penasaran. Dari usia 10 tahun itu beragam bidang lah yang kita jalani. Sekolah nggak karuan, yang dipikirkan hanya Allah itu aja di mana. SD kelas 1 nggak tamat, nggak lulus, dimasukkan madrasah dari awal kelas 1 tidak lulus, dimasukkan pesantren belum ke Al-Quran, nyampe ke Iqra pun nggak lulus. Dikarenakan apa? Menanyakan hanya satu aja, Tuhan itu di mana? Kalau pengetahuan gampang, apalagi media sosial mudah. Kenapa? Segala sesuatu apa yang kita klik di bidang tutorial, contohnya tutorial apa saja yang kita klik mudah, itulah pengetahuan. Pengetahuan itu yang menyangkut bidang yang beragam macam, di bidang magic, sihir, dan segala bidang
dan lain-lain hal sebagaimanapun ya kan mudah. Itu hanya pengetahuan. Kita hafal, maaf ya, kita hafal Quran pun itu pengetahuan sebenarnya. Kenapa? Kita hanya bisa mengucapkan, kita hanya bisa mengata. Syukur kalau kita mudah mengata. Nah ya kan. Terus kalau bicara ilmu, maaf ya, karena saya sekolahnya nggak lulus kelas 1 SD. Namun sepengalaman saya, sepengetahuan saya pribadi, karena untuk sekarang ini mungkin sudah hampir menjalani usia 40 tahun ya kan sobat ya. Memang yang disebutkan yang adanya Tuhan itu adalah di diam sebenarnya. Di waktu hal keadaan diam, karena di situ kita pernah mendengar di ayat suci Al-Quran itu ya ayuhal nafsul mutmainnah. Maaf ya, kita kurang hafal hadisnya itu karena orangnya harap dimaklum lah, seperti yang kita jelaskan pada awalnya itu tadi kan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbi qira'atan mardiyah wadhuli ibadati wadhuli jannati. Di situ dinyatakan setahu kita hanya satu para jiwa yang tenang yang diserukan oleh Tuhan itu, yang diserukan oleh Allah itu hanya para jiwa yang tenang. Tenang dalam arti apa? Ilmu berarti. Tiap-tiap yang tenang itulah ilmu. Maaf, ini sangat jelas ini ya kan, sangat ringkas. Tiap yang tenang itulah ilmu. Bagaimana kita mengendalikan diri kita ini agar selalu tenang, itu aja intinya. Tidak susah-susah, tidak rumit. Motor dicorek orang, apakah kita tetap tenang tanpa bermasalah sedikit pun? Segala sesuatu, rumah tangga berantakan, apakah kita tenang? Karena yang disuruh oleh Allah, wahai para jiwa yang tenang, itulah ilmu. Kalau diperbahasakan pada umumnya diam, sama dengannya dengan tenang itu. Kalau bahasa, maaf ya, kalau bahasa luar pulaunya, karena kita orang Kalimantan kan, ada yang mengatakan eling. Itu sudah tidak beda mungkin, diam, eling, tenang. Apakah kita mampu berusaha mengendalikan hidup kita ini agar tetap tenang dalam hal bidang apapun, dalam hal keadaan yang bagaimanapun? Tidak sulit sebenarnya, gampang kalau dibicarakan. Seumpama diserempet orang, ditabrak orang, namun gak kenapa-kenapa, cuma lecet gitu, apakah kita tetap tenang? Hanya itu saja menurut saya pribadi ya, gambaran yang sebenarnya ilmu itu tidak terlepas dari rasa syukur, rasa sabar, dan penuh ketenangan yang hakiki dan abadi. Mudah, gampang kita ketawa, dikarenakan apa? Rasa-rasanya rada-rada plong, rada-rada lepas, udah segala sesuatunya ini. Yang kita nyatakan hanya apa?
hanya ikhlas menerima kenyataan hidup ini yang bagaimanapun pahit manisnya dalam kehidupan ini yang kita jalani. Karena kata Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa makna itu semuanya? Yang tiada lain adalah tenang, eleng, diam. Namun ya sobat ya, kalau bisa ini pendapat dari saya pribadi, diamnya itu harus tahu, jangan hanya semata-mata diam. Iya, di sisi lain, namun di balik diam itu perlu kita pertanyakan dengan seseorang arif billah, seseorang yang benar-benar mudah menjelaskan dengan itu semua. Kalau kita hanya cuman diam, kita belum mengetahui makna dari diam tersebut, itu sama dengannya belum tahu apa-apa, ya kan? Perlu kita ketahui diam itu apa, kegunaan diam itu apa, makna dari diam itu apa. Itulah ilmu. Kita tidak berani menjelaskan di media sosial yang bagaimana makna dari diam itu, karena untuk sekarang ini kita hanya meyakini dengan kuat, dengan taat, mempercayai dengan adanya diam tersebut. Syukur alhamdulillah. Oke sobat, mungkin ya ini hanya perbincangan biasa-biasa saja ya sobat ya. Kurang lebihnya kita banyak-banyak minta maaf jikalau ada kesalahan ataupun kekurangan ya yang belum bisa kita bicarakan di media sosial. Namun ya mudah-mudahan dengan ini semua sangat bermakna dan sangat berarti untuk kehidupan dan sampai ke akhir kelak nanti. Oke, hanya itu saja saran kita mengenai pengetahuan dan ilmu yang sangat bermakna. Terima kasih atas perhatian rekan serta sobat yang dimanapun berada. Akhir kalam tak lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.